Shalom Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembali lagi kita akan belajar dari surat Timotius, surat yang kedua, pasal 2 ayat yang ke-22. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada bagian sebelumnya kita belajar bagaimana caranya kita menjadi perabot yang mulia. Kita perlu menyucikan diri, dan Rasul Paulus katakan ada 5 hal yang perlu kita kerjakan dan lakukan supaya kita menyucikan diri kita. Hari ini kita belajar yang kedua, yaitu keadilan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kata kejarlah sama seperti bagian sebelumnya, yaitu jauhilah, itu adalah bentuk perintah yang harus segera atau sekarang perlu dilakukan. Artinya adalah kita perlu terus mengejar, cari terus atau lakukan sekarang, yaitu keadilan, saudara. Sebagai orang percaya, kita perlu menjauhi yang namanya dosa. Tapi di sisi yang lain kita perlu mengejar yang namanya keadilan. Saudara, di dalam Mazmur, saudara, dikatakan dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, yaitu dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Dan hari ini, saudara, kita perlu belajar tentang keadilan, melakukan firman Tuhan, yaitu keadilan. Saudara, kata keadilan di sini artinya dengan sadar melakukan sesuatu atau tanggung jawab dengan tidak membedakan orang lain. Dengan sadar melakukan keadilan atau kesetaraan kepada orang lain. Memperlakukan orang lain dengan keadilan setara. Setiap orang waktu kita memperlakukan setara. Bukan karena orang itu punya uang yang banyak. Bukan karena orang itu statusnya lebih tinggi. Bukan karena orang itu punya kedudukan dan sebagainya. Saudara, seringkali di dalam hidup kita ini, kita seringkali membeda-bedakan manusia, saudara. Kalau orang itu status ekonominya rendah, kalau orang itu status pendidikannya rendah, maka penghormatannya lebih sedikit. Tapi coba, saudara, kalau orang itu lebih tinggi kedudukannya, sebut saja dia itu mungkin pengurus, sebut saja mungkin dia itu majelis, ataupun juga rohaniwan, pendeta, maka penghormatan yang diberikan lebih tinggi, saudara. Tapi saudara, firman Tuhan hari ini mau katakan, jangan beda-bedakan setiap orang. Lakukan keadilan, kesetaraan kepada siapapun. Oleh karena itu saudara, apapun status kita saudara. Baik kita ini sebagai orang tua, sebagai seorang anak, sebagai seorang pimpinan, sebagai seorang karyawan, sebagai seorang siswa, guru, rohaniwan, atau apapun saudara status kita. Saudara, mari kita memperlakukan orang lain setara, saudara. Tidak membedakan siapapun, saudara. Mengasihi mereka dengan setara. Memperlakukan mereka dengan setara. Menghormati mereka dengan setara. Bukan karena embel-embel dia kaya, dia pintar, ada kedudukan dan sebagainya. Saudara, Tuhan Yesus waktu dia mengasihi kita, saudara, dia tidak melihat kita tampan, cantik, pintar, kaya. Tapi karena dia melihat kita manusia, berdosa, membutuhkan kasih, membutuhkan keselamatan. Sehingga dia memberikan anugerahnya itu tanpa memandang siapa kita. Oleh karena itu saudara, mari kita memperlakukan sesama kita dengan keadilan, dengan sadar melakukan keadilan, yaitu melakukan kesetaraan kepada orang lain. Biarlah kita boleh melakukan yang kedua ini saudara. Dari 5 hal nanti yang kita pelajari selanjutnya saudara, supaya kita menjadi perabot yang mulia. Waktu kita menyucikan diri kita berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang baik, terima kasih hari ini Tuhan kembali mengingatkan kami. Kami boleh belajar bagian yang kedua untuk kami boleh menyucikan diri dengan melakukan keadilan. Tolong kami Tuhan, kami seringkali melihat manusia berbeda. Statusnya apa, pendidikannya apa, latar belakang ekonominya apa, dan sebagainya. Lalu kami memperlakukan mereka berbeda satu dengan yang lain. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh mengasihi, memperhatikan, menghormati dengan kesetaraan kepada siapapun. Tolong kami Tuhan. Mohon Roh Kudus menolong kami. Berkati kami hari ini Tuhan. Di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam studi, atau apapun yang kami akan kerjakan lakukan. Mohon perlindungan dan pertolongan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.